Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Bisa Servis Sendiri. Oke teman-teman, di sini saya akan melakukan pembersihan di ruang karter oli matic di transmisi mobil saya Escudo XL7. Dan caranya sebenarnya cukup mudah ya. Oli matic harus dikosongkan terlebih dahulu. Untuk caranya ini sekaligus saya flashing ya, flashing manual dengan cara melepas selang input yang menuju ke radiator, selang input oli matic ya, atau selang yang difungsikan untuk masuk ke radiator yang berfungsi untuk mendinginkan oli transmisi matic. Ini kita buka terlebih dahulu. Untuk beberapa mobil mungkin lokasinya berbeda ya. Untuk Escudo XL7 ini lokasi selangnya yang menuju ke radiator itu di sebelah arah kanan ya, paling sebelah kanan radiator. Seperti ini teman-teman, olinya sudah cukup mulai menghitam. Dan ini kita nyalakan mesin ya. Untuk posisi tuas transmisi di posisi P. Ini sebenarnya ada kesalahan tadi teman-teman, saya salah buka isi selang yang sebelah kiri ya, jadi olinya moncrot-moncrot. Jadi ini sisanya hanya sedikit, namun ya maaf nggak terukur ya teman-teman. Untuk kapasitas oli mobil, maksudnya oli transmisi Escudo XL7 ini sendiri, untuk kapasitas total ya, itu oli matic sekitar 6,9 liter teman-teman, dengan spesifikasi yang dipakai adalah oli Dexron 3. Oke, ini sudah hampir habis. Kemudian setelah mulai olinya keluar semua, kita matikan mesin, baru kita buka karternya. Dan sebelumnya bisa kalian pastikan dulu di lubang tap olinya, kita buka menggunakan baut 14 ya, untuk memastikan masih ada oli atau enggak. Namun dipastikan habis ya. Oke teman-teman, kita kosongkan dulu. Dan ini sudah saya buka ya untuk baut tap olinya, dan sudah nggak ada oli lagi yang keluar. Kemudian tinggal kita buka baut-baut di sekeliling karternya. Oh ya, untuk Escudo XL7 ini ada selang yang terhubung ke atas ya. Ini nggak usah dilepas teman-teman, yang di baut di atas itu. Untuk yang saya lakukan ini, saya copot pipa yang sambungan di atas itu ya. Saya pikir itu nyambung sampai ke atas teman-teman. Ternyata nggak perlu dilepas pun karter bisa diturunin ya. Ini untuk kalian aja, untuk pembelajaran ya. Jadi langsung aja kalian buka baut sekeliling karternya ya, menggunakan kunci Shokte nomor 10, dan kalian bisa langsung menurunkan karternya beserta di situ ada packingnya ya. Dan seperti ini penampakan karter oli matic yang sudah saya lepas. Olinya terlihat mulai menghitam. Mari kita cek di bagian komponen transmisinya. Ini saya jujur aja kurang paham ya, namun yang terlihat di situ paling bawah adalah filter oli ya. Ini nanti filternya akan saya lepas juga, sama teman-teman menggunakan kunci Shokte nomor 10 ya. Ini sudah terlepas semua bautnya, dan dengan hati-hati kita lepas ya. Pastikan tangan kalian bersih, tidak ada gram atau semacam pasir yang nempel di tangan kalian ya. Kemudian kalian kalau ingin membersihkan, mengelap komponen di transmisi itu, kalian lap menggunakan kain yang benar-benar bersih, bukan kain bekas ya. Usahakan menggunakan kain yang benar-benar bersih, tidak terkontaminasi pasir atau debu. Oke, seperti ini untuk filter olinya, dan sudah terbuka ya. Di situ ada keterangan tulisan Aisin. Aisin tuh dari Jepang ya teman-teman. Kalau sepintas sih terlihat masih bersih ya teman-teman, kalau secara kasat mata ya. Namun ya kurang tahu di bagian dalamnya sana, di labirinnya maksudnya, atau di komponen hidroliknya. Oke, ini kita akan saya bersihkan dulu filter oli beserta karternya. Kalau filternya ini juga terlihat mulai ada kotor, terlihat gram-gram hitam gitu ya, seperti bekas remukan sesuatu. Saya yakin itu bekas ini ya, remukan kampas kopling teman-teman. Seperti ini. Untuk membersihkannya saya menggunakan cairan bensin ya. Dan di situ ada 2 buah magnet teman-teman. Ini magnetnya juga berfungsi untuk menarik atau mengikat gram-gram atau butiran-butiran yang kecil, misalnya dari remukan kampas kopling ya, dan itu mengakibatkan menempel di magnetnya sehingga kotoran tidak dapat bersirkulasi ya. Intinya untuk meminimalisir ya teman-teman, walaupun secara keseluruhan tidak tidak sepenuhnya mengikat kotoran yang terjatuh di karter gitu. Ini bisa kita bersihkan teman-teman. Untuk membersihkan saya menggunakan bensin ya. Ini ada 2 buah magnetnya dan cukup kenceng nempelnya ya. Seperti ini hasilnya sudah saya bersihkan menggunakan bensin ya. Pastikan sebelum kalian pasang tidak ada pasir yang masuk ya.
Oh ya, ini yang saya maksud tadi teman-teman. Ini yang bagian atas yang saya pegang ini harusnya nggak usah dilepas, nggak apa-apa ya. Kalian bisa langsung pasang aja, masukin ke sambungannya itu. Dan ini filter oli maticnya sudah saya bersihkan menggunakan bensin. Bentuknya semacam jaring-jaring kawat gitu ya. Jadi saya pikir sih menurut saya bisa dibersihkan lagi ya, nggak perlu diganti baru. Oke. Untuk harga baru pun kalau kalian ingin beli juga ada, namun ya lumayan ya. Ini packingnya saya pasang lagi, sepertinya karetnya masih bagus ya teman-teman. Jadi saya bersihin aja packingnya dan bibir-bibir blok transmisinya, baru saya pasang kembali bautnya. Saya kencangkan menggunakan teknik silang. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya tinggal saya isi oli maticnya. Karena olinya tadi sudah terkuras keluar semua ya teman-teman, jadi saya isi ulang lagi olinya sampai dengan kapasitas yang ditentukan. Untuk S-Good XL7 menggunakan oli jenis Dexron 3 ATF dengan kapasitas 6,9 liter ya. Oke teman-teman, karena tadi pipa sambungannya ini saya lepas, jadi saya lagi pasang bautnya ya. Ini agak sedikit susah juga ngelepasnya menggunakan kunci pas yang masuk ke dalam sana. Sebenarnya nggak usah dilepas, bisa ya. Ini untuk pelajaran kalian jika kalian memiliki S-Good XL7. Oke, sekarang tinggal kita isi oli maticnya. Saya menggunakan oli Shell Spirax dengan kode S5 ATFX ya. Ini saya beli offline. Tinggal kalian isi sesuai kapasitas yang ditentukan tadi, 6,9 liter. Namun ya jangan langsung kalian isi sebanyak itu ya. Kalian isi secara bertahap. Saran saya isi 1 liter, 2 liter, kemudian biarkan dulu olinya sampai turun. Kemudian kalian cek dengan menggunakan stick olinya ya. Baru kalian isi lagi sampai dengan batas yang ditentukan. Seperti itu teman-teman. Kalau pelajaran yang saya dapatkan dalam mengisi oli matic ini, setelah diisi beberapa liter, ini saya isi 3 liter ya, mesin dinyalakan, kemudian transmisi kita pindahkan ke tuas R, ke D, ataupun ke gigi lainnya ya, selama beberapa saat supaya olinya itu bersirkulasi teman-teman. Jadi sampai tujuannya agar oli masuk ke piston atau ke hidrolik di komponen yang ada di transmisi. Seperti itu ya. Seperti ini caranya kurang lebih. Kalian masukin aja giginya, jangan lama-lama. Intinya ya agar olinya bersirkulasi terlebih dahulu. Kita masukin ke R atau mundur, ke D atau drive atau gigi maju, kedua dan L. Sesuaikan dengan transmisi di mobil kalian ya. Ini tujuannya agar oli bersirkulasi dan memasuki semua komponen atau bagian, baik di selang-selangnya maupun yang ada di modul hidroliknya ya, yang ada di transmisi. Oke, setelah ini mesin kita matikan lagi. Tuas transmisi tetap di posisi, jangan lupa di posisi P ya. Setelah itu baru kita cek dipsticknya. Kalau masih kurang karena efek bersirkulasi tadi, kalian bisa menambahkan olinya sampai batas yang ditentukan gitu ya teman-teman, kurang lebih caranya. Dan menurut saya dengan cara membersihkan karter dan sekaligus filternya, filter oli maticnya sebenarnya harusnya diganti ya. Namun karena kondisinya menurut saya masih bagus, jadi nggak saya ganti. Dan secara tidak langsung ini dinamakan flashing manual ya teman-teman. Kalian nggak perlu ke bengkel untuk melakukan flashing oli matic. Dengan cara seperti ini aja bisa dilakukan sendiri di rumah. Kalian bisa membersihkan transmisi kalian, khususnya di bak karternya ya. Karena ya saya kurang tahu dengan cara flashing apakah hasilnya sama sebersih ini. Saya juga belum pernah membuktikan ya. Namun ini adalah solusi yang murah untuk kalian yang pecinta otak-atik atau hobi otomotif di rumah. Kalian bisa lakukan sendiri. Tujuannya untuk membersihkan ruang transmisi dengan cara tadi membuka karter transmisinya dan membersihkan gram-gram yang sudah mengendap di bawah karter ya. Seperti itu kurang lebih yang bisa saya bagikan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini dan semoga ada manfaatnya ya. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi di video ini. Jangan lewatkan video menarik lainnya di channel Bisa Servis Sendiri agar kalian lebih memiliki wawasan seputar hobi otak-atik di rumah.
Oke, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.